topik kita untuk sesi ini. Ya, saya akan next. Agenda kita adalah berbicara tentang apa itu worldview. Mungkin Bapak Ibu masih belum punya satu pandangan yang sama tentang worldview. Jadi nanti kita akan bicara dulu tentang umum. Worldview itu apa, lalu kemudian digital worldview, kemudian Christian digital worldview apa bedanya, kemudian perspektif Alkitab tentang teknologi dan juga presuposisi Alkitab tentang teknologi dan juga panggilan Allah pada dunia era digital. Oke, saya akan langsung aja ya. Apa itu worldview? Nah, Bapak Ibu, worldview itu kadang diterjemahkan kalau saudara pakai Google Translate atau pakai DeepL Translation gitu ya, translator, itu worldview diterjemahkan sebagai pandangan dunia atau cara pandang dunia. Nah, ini secara kesepakatan ada definisi ya, seperangkat keyakinan atau asumsi yang dipegang oleh individu atau kelompok tentang sifat realita, tujuan hidup, dan nilai-nilai yang memandu perilaku manusia. Jadi kalau saya boleh ceritakan dengan cara, ilustrasikan dengan cara yang mudah, itu seperti kacamata Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kacamata, apa yang Bapak Ibu lihat melalui kacamata itu adalah pandangan yang saudara bisa cakup saat itu. Saudara nggak bisa melihat apa yang di belakang kepala saudara ya, kecuali saudara pakai spion. Jadi ini kacamata yang dipakai untuk melihat dan menafsirkan dunia sekitar kita. Nah, bagaimana? Ini malah pintu record. Tolong admin untuk di-mute seluruh peserta ya. Ya, tolong di-mute, thank you. Ya, bagaimana worldview seseorang dibentuk? Saudara, admin teknis, tolong di-mute semua peserta ya, supaya tidak mengganggu. Oke, jadi saudara, bagaimana worldview kita itu dibentuk? Jadi worldview itu cara kita memandang dunia, ya. Bagaimana dibentuk? Dibentuk oleh keluarga, budaya, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain. Jadi, kalau saudara punya keluarga yang seperti ini, maka pandangan saudara juga, saudara akan melihat dari cara pandang keluarga saudara. Dari budaya, kalau saudara di budaya Jawa atau budaya Batak, ya pasti beda cara memandangnya. Kemudian dari pendidikan, ada dari saudara yang punya pendidikan tinggi, pendidikan rendah, atau jurusan tertentu, saudara juga dibentuk oleh pendidikan saudara. Saudara juga dibentuk oleh pengalaman. Ada yang pernah mengalami trauma, ada yang pernah mengalami hal-hal yang luar biasa, ada yang sama sekali tidak pernah keluar rumah, maksudnya tidak pernah keluar kota bahkan, ada juga. Jadi saudara, worldview saudara dibentuk oleh hal itu. Karena itu setiap orang itu punya worldview beda-beda. Tidak ada yang sama karena saudara punya keluarga yang beda, pengalaman yang beda, pendidikan yang beda. Semua parameter itu membuat saudara itu menjadi orang yang unik, ya, unik yang beda daripada orang lain. Ya. Nah, kenapa worldview ini penting? Penting karena cara kita memandang ini akan menolong kita memahami dunia, memberikan kerangka pikir untuk mengambil keputusan. Kemudian worldview ini juga membentuk sikap dan perilaku kita terhadap orang lain, serta tujuan bahkan aspirasi hidup saudara dibentuk oleh worldview saudara. Misalnya, kenapa saudara memilih jurusan kedokteran misalnya? Oh ya, karena orang tua saya dokter, saya lihat mereka happy-happy, mereka sangat menolong banyak orang dan lain-lain. Itu dibentuk dari itu gitu ya. Jadi saudara akhirnya mengambil keputusan untuk sekolah tertentu, saudara mengambil keputusan untuk menikah dengan orang tertentu, saudara mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan tertentu, itu semua dibentuk oleh worldview saudara. Kalau ditanya, kenapa you nggak mau jadi guru? Kan orang tua saudara guru. Iya, tapi saya punya pengalaman buruk, saya nggak suka dengan guru, saya bla 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 gitu ya. Jadi semua itu datang dari cara saudara memandang dunia. Itu yang dinamakan worldview. Karena itu saudara, karena kita semua itu bertumbuh, maksudnya gini ya, kan pendidikan tidak berhenti. Saudara, pendidikan kan bukan hanya di sekolah ya. Setelah sekolah, saudara sering baca sendiri, saudara ikut seminar, saudara ikut training, saudara ikut macam-macam, itu juga menumbuhkan worldview saudara semakin luas. Jadi kalau saudara semakin berumur, kebanyakan worldview saudara akan semakin baik. Karena apa? Saudara belajar sudah jauh lebih banyak daripada anak-anak muda, saudara mengalami juga lebih banyak daripada anak-anak muda, saudara juga lebih bijaksana. Kenapa? Karena saudara worldview saudara semakin luas, sehingga saudara bisa membuat keputusan yang bijaksana,
sudah menjadi orang yang lebih bijaksana. Walaupun tidak selalu ya. Ada orang-orang yang sudah tua pun mengambil keputusan juga tidak bagus. Nah, itu artinya worldview-nya dia belum cukup bagus, atau worldview yang dia punya tuh jelek gitu ya. Misalnya contoh-contoh dari keluarga sangat buruk, lingkungan yang buruk, budaya yang buruk, itu juga bisa membuat saudara menjadi orang yang tidak bijaksana karena pandangan saudara menilai dunia dari pandangan itu, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini saya kasih lihat perubahan. Karena pengalaman saudara berubah dan lain-lainnya, maka semuanya itu akan ikut berubah. Worldview saudara itu tidak paten, maksudnya tidak statis di situ. Nanti setahun lagi saudara ketemu orang lain itu dulu kayak gini kok sekarang berubah. Itu karena worldview dia berubah, pengalaman dia berubah, pengetahuan dia berubah, dan lain-lain. Nah, kalau saya umpamakan dengan bola-bola ini, saudara lihat ya, ada satu bola yang kuning, ini agama. Saya akan langsung masuk ke Kristenan ya, agama Kristen. Saudara, kalau saudara melihat kalau masih muda, itu keluarga punya peran yang paling besar. Keputusan saudara seringkali dibentuk atau dilakukan karena keluarga. Budaya iya, mungkin cukup gitu ya. Pendidikan, karena pendidikan saudara mungkin baru S1, ya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi pengalaman saudara masih sedikit sehingga bolanya kecil. Terus agama saudara, kalau saudara dibentuk dari keluarga Kristen dari kecil, saudara sudah pergi ke gereja, saudara sudah mengikuti sekolah minggu, dan lain-lain. Pandangan agama saudara cukup oke. Tapi kalau saudara lihat yang sekarang nih, banyak kejadian, agama saudara itu hanya mempengaruhi sedikit dari yang seluruhnya. Seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Max ya. Kalau di dalam pendidikan saudara sama sekali tidak pernah disinggung iman Kristen. Bagaimana mengaplikasikan iman Kristen dalam dunia tertentu atau dalam bidang tertentu, saudara nggak pernah diajarin, sehingga agama itu hampir tidak tersentuh dengan pendidikan saudara. Budaya juga, kalau seluruh lingkungan saudara, budayanya mayoritas adalah mayoritas agama lain yang bukan Kristen, maka kadang saudara mengintegrasikan iman saudara di dalam kehidupan sehari-hari dengan budaya sekitar saudara, saudara kesulitan karena tidak ada contoh, dan saudara tidak diajarin di situ. Gitu ya. Tapi keluarga iya, ini saling bersinggungan dengan bola keluarga, karena di dalam keluarga sudah diajarin kalau makan berdoa, kalau saudara kesulitan berdoa, saudara ada mesbah keluarga, bisa pengaruh besar, bisa pengaruh kecil. Kalau besar ya bolanya akan semakin mengarah ke keluarga karena pengaruhnya sangat besar. Tapi pengalaman iya, saudara ikut sekolah minggu, saudara ketika kesulitan saudara berdoa kepada Tuhan, jadi pengalaman saudara juga tersentuh. Nah, ini tidak ideal Bapak Ibu. Harusnya kan iman Kristen kita itu melingkupi keseluruhan hidup kita. Tapi karena tidak ada yang mengajari, tidak ada yang menolong, sehingga agama dia tuh hanya berpengaruh dengan keluarga dan pengalaman saja. Yang lain-lain tidak tersentuh. Oke, berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dunia digital. Saudara kalau lihat khususnya setelah pandemi ya, hampir semua orang awam sekarang mengenal teknologi karena paksaan. Jadi ini ada blessing in disguise ya. Dulu orang awam, apalagi orang Kristen, tidak pernah menyentuh teknologi, nggak terlalu peduli. Tetapi setelah pandemi, wow, semua baru belajar ke situ gitu ya. Jadi kalau saudara tadi sudah mendengarkan sesi pleno yang pertama, teknologi change everything. Teknologi itu mengubah. Teknologi itu tidak netral, kenapa? Karena bisa mengubah kita. Dulunya yang kita begini-begini, karena teknologi jadi begini-begini. Jadi kita tuh berubah, entah berubah baik, entah berubah buruk, bisa dua-duanya. Ya. Kenapa mengubah everything? Kalau saudara melihat teknologi ya, dampak dari teknologi. Semua hal menjadi lebih faster, lebih cepat, lebih gampang, lebih murah. Dulu kalau saudara telepon ke luar negeri, wow, berapa ratus ribu yang saudara habiskan untuk telepon selama hanya 15-30 menit ya. Sekarang hampir dibilang gratis, dengan WA saudara bisa telepon ke seluruh dunia. Kemudian juga smarter, semua alat-alat ini menjadi lebih smarter karena teknologi yang lebih maju. Itu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, teknologi mengubah worldview kita. Pandangan kita tentang digital juga mengubah cara hidup kita, gitu ya. Jadi teknologi punya dampak yang cukup besar sekali dalam kehidupan manusia karena memberi dampak yang besar, ya. Nah, seperti ini.
Saudara dulu mengenal old world, dunia yang lama dan dunia baru, itu kalau saudara bisa dibagi di dalam sejarah kita sekarang nih, manusia sekarang nih, itu antara dunia sebelum digitalisasi dan sesudah digitalisasi. Kalau saudara mengenal dunia sebelum digitalisasi, mungkin seperti saya gitu ya. Dulu saya tidak pernah tahu ada scanner pun nggak ada. Komputer pun waktu saya lahir tidak ada. Ya. Baru setelah saya hampir selesai masa kuliah, baru komputer muncul. Itu untuk orang-orang yang milenial, wow itu zaman purba. Tapi saudara, sebenarnya tidak purba-purba banget gitu. Cuman baru berapa puluh tahun yang lalu itu teknologi merubah kita dengan sangat cepat sekali. Jadi new world yang dibilang kita sekarang dunia baru itu setelah digitalisasi. Dulu old teknologi lama itu dengan radio, transistor gitu ya, TV itu udah top gitu ya. Kemudian juga dengan cara-cara yang lama, kemudian juga dengan metode yang lama itu dulu. Nah, new teknologi yang sekarang dengan new platform, new channels, new tool banyak sekali, luar biasa banyak. Nah, saudara, kalau saudara melihat di bola-bola ini, ada satu bola yang sekarang besar sekali yang biru ini, itu dunia digital. Nah, dunia digital ini merambah ke banyak area dalam hidup kita. Bukan hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam pengalaman, kemudian dalam kehidupan agama kita, terutama saudara yang banyak sekali akses bahan-bahan kekristenan entah di YouTube, entah di Google, entah dimanapun gitu ya. Kemudian juga keluarga sangat terdampak karena sekarang saudara bisa kontak dengan keluarga. Kalau saudara di luar kota atau saudara sudah berkeluarga, saudara bisa kontak dengan keluarga kapan saja, di mana saja. Walaupun mungkin budaya budaya seharusnya juga ya, budaya juga terdampak besar oleh digital. Nah, saudara ini mengubah cara kita memandang. Perubahan itu sudah cukup besar, ya sangat-sangat besar sekali. Oke, nah berikutnya, kalau saudara kembali ke Alkitabnya, saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana worldview saudara sebagai orang Kristen. Tadi worldview umum, tadi worldview dunia digital, sekarang worldview sebagai orang Kristen. Nah, tadi saya sudah tunjukkan sedikit ya, spill sedikit tentang hal ini. Ini adalah sejarah penciptaan menurut Alkitab. Kalau saudara hanya melihat dari dunia, mungkin saudara tidak akan melihat seperti ini. Ini keunikan agama Kristen yang luar biasa. Cara kita memandang dunia itu dipimpin oleh Alkitab, dipimpin oleh Allah. Kalau dunia berkata, oh kita itu lahir tabula rasa, tidak ada dosa, seperti kertas putih. Kalau saudara mengikuti ajaran itu, maka saudara bukan mengikuti ajaran Kristen. Karena di dalam dunia kekristenan tidak seperti itu. Nah, karena itu saya ingin memberikan basic ya. Ini sangat basic sekali. Saudara harus melihat dunia Kristen seperti Alkitab melihat. Ya, Alkitab itu melihat kita diciptakan dengan sangat baik. Tapi kemudian ada kejatuhan, sehingga dosa merusak hidup kita. Seluruh aspek hidup kita sudah tercemar oleh dosa. Tetapi puji Tuhan, oleh kasih Allah, Dia memberikan kesempatan untuk kita boleh ditebus atau direstorasi. Manusia yang lama dibuang oleh Tuhan, digantikan dengan manusia yang baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, ini sangat merubah Bapak Ibu cara memandang kita dunia. Kalau kita menganggap manusia itu dulu tidak ada dosa atau manusia itu tidak masih bisa berbuat baik gitu ya, maka kita sering akan kecewa karena pada dasarnya manusia tidak ada yang baik. Siapapun mereka, bahkan orang yang paling rohani yang saudara kenal pun dia sudah tercemar oleh dosa dan bisa melakukan dosa. Gitu ya, mereka bukan orang yang suci dalam tanda kutip keadaannya, suci secara status mungkin, status kita ketika kita percaya kepada Tuhan, status kita dipulihkan total oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan sebagai anak Allah yang sempurna. Tetapi keadaan kita belum, ya karena keadaan kita sudah tercemar oleh dosa, sudah jatuh. Nah, sekarang kita mulai diberi kemungkinan oleh Tuhan untuk mau melakukan hal yang baik. Dulu terpaksa mungkin ya, atau hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, misalnya supaya saya dapat amal, supaya nanti saya masuk surga, dan lain-lain. Tetapi ketika kita direstorasi oleh Tuhan dan benar-benar memiliki iman Kristen,
maka kita percaya bahwa sekarang kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang memuliakan Tuhan, menjadi orang yang bisa menyenangkan Tuhan. Sebelumnya tidak bisa menyenangkan Tuhan, hanya menyenangkan diri sendiri, tapi sekarang menyenangkan Tuhan. Ya, karena itu di dalam penebusan kita dikembalikan oleh Tuhan untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa hidup bagi kemuliaan Dia. Nah, ini menjadi dasar. Kalau saudara punya dasar ini, akan sangat baik saudara punya worldview Kristen sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, sekarang, jadi bagaimana sekarang kita memandang old world atau dunia lama, dunia baru, atau teknologi lama dan teknologi baru dengan cara pandang Kristen. Ya, jadi Christian Digital Worldview itu saya artikan sebagai cara kita melihat dunia digital dengan kacamata Allah, dengan kacamata Alkitab. Nah, ini sangat penting. Kalau saudara melihat dunia digital dengan kacamata sekuler, maka saudara akan bisa melakukan hal yang mungkin tidak memuliakan Tuhan. Dan saudara mungkin akan menggunakan teknologi dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya. Nah, restorasi itu Bapak Ibu bukan hanya restorasi manusia dan ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan, tetapi juga yang diciptakan oleh manusia itu juga perlu direstorasi. Karena kan kita manusia berdosa. Kalau saya menciptakan sesuatu atau menciptakan teknologi, apa yang saya ciptakan itu harus dikembalikan, ditebus untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ya, karena itu kalau saya membuat teknologi yang buruk atau yang berdosa, nggak mungkin saya akan bisa kembalikan pada Tuhan karena itu karena itu berdosa. Tetapi kalau saya menciptakan satu teknologi yang baik, saya harus kembalikan pada Tuhan. Sehingga saya bisa tahu apakah ini bisa memuliakan Tuhan atau bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, gitu ya. Nah, saudara, biblical worldview ini sangat penting supaya firman Tuhan yang kokoh, yang tidak berubah, yang hidup, yang berkuasa itu betul-betul menguasai hidup kita. Termasuk menguasai teknologi. Dalam konteks ini kita berbicara tentang teknologi. Ya, nah karena itu Bapak Ibu kalau saudara melihat bola-bola yang baru, ini kalau saudara punya hidup agama yang baik, maksudnya hidup kekristenan yang baik, saudara belajar firman Tuhan dengan baik, saudara menyerahkan hidup saudara dengan baik, saudara sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri lagi, tapi untuk Tuhan, baik itu melalui pekerjaan saya, melalui keluarga saya, melalui lingkungan saya benar-benar hidup ingin menyenangkan hati Tuhan, maka bola keagamaan saudara atau kekristenan saudara akan bertumbuh dengan baik, dengan cepat, dan bukan hanya dengan cepat, tapi mempengaruhi seluruh tatanan hidup kita, mempengaruhi keluarga, mempengaruhi pengalaman saya, mempengaruhi dunia digital saya, mempengaruhi pendidikan saya. Saya tidak lagi hanya menerima pendidikan mentah-mentah, saya akan melihat dengan kacamata firman Tuhan. Benar enggak nih? Pendidikan yang saya terima ini benar enggak ini? Apakah ini akan menyenangkan Tuhan atau tidak, saudara akan memikir 2 kali, 3 kali. Kalau tidak memuliakan Tuhan dan saudara melihat ini tidak baik, maka saudara akan tinggalkan. Misalnya, saudara ikut pendidikan ya, misalnya belajar tentang ekonomi, tentang akuntansi, dan lain-lain. Kemudian belajar tentang bagaimana membuat laporan keuangan, lalu ternyata ada double keeping, dan lain-lain gitu ya. Saudara akan mulai melihat dengan kacamata Tuhan, loh nggak benar nih kalau orang Kristen mau melakukan ini kan namanya tidak benar, dan lain-lain. Saudara bisa melihat dengan jelas kalau saudara punya sudut pandang kekristenan yang mempengaruhi seluruh hidup saudara. Tapi kalau saudara hidup dualisasi, artinya gini, saudara hidup Kristen hanya di gereja, saudara hidup Kristen hanya di keluarga, hidup Kristen saudara tidak tersentuh di pekerjaan, sehingga saudara suruh melakukan hal yang jahat atau hal yang tidak benar pun, korupsi, saudara mau gitu ya. Artinya hidup saudara belum penuh nih di dalam Kristus. Saudara masih memakai kacamata yang gonta-ganti. Kadang pakai kacamata sekuler, kadang pakai ya nggak bisa Bu. Kalau saya kerja di sekuler ya saya nggak bisa ngikutin iman Kristen saya. Jadi saudara punya banyak kacamata, which is nggak benar gitu ya. Karena saudara sebenarnya hanya diberikan satu kacamata oleh Tuhan. Kacamata yang benar itu adalah kacamata yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau saudara masih hidup dengan banyak kacamata, artinya saudara tidak hidup terintegrasi. Saudara tidak punya hidup integritas yang benar di hadapan Tuhan. Nah,
Termasuk ketika saya melihat budaya, ketika saya melihat keluarga, seluruh worldview saya akan diubahkan oleh itu. Nah, tapi ini belum ideal nih. Kalau saudara lihat, pendidikan baru separuh, keluarga baru mungkin sepertiga, budaya masih sedikit. Saudara kalau dihadapkan dengan budaya non-Kristen, saudara merasa putus asa dan saudara menyerah. Ya lah, memang budayanya begitu kok. Saya kan nggak bisa melawan budaya. Artinya apa? Saudara masih menyerah kepada dunia di sekitar saudara yang belum Kristen. Saudara, wah nggak enak dong kalau menolak. Nggak enak dong lah. Bagaimana nggak enak dengan Tuhan? Nggak enak dengan Tuhan lebih berat, saudara, daripada nggak enak dengan manusia. Ya, nah, ada dua kemungkinan ya, terkhusus dengan pengaruh digital. Ya, nah, digital ini sangat memberi pengaruh untuk saudara bisa mengerti apa kata Alkitab tentang teknologi. Saudara bilang, kan di Alkitab nggak ada kata-kata teknologi. Betul. Kata Alkitab, istilah teknologi sendiri tidak ada di Alkitab. Tetapi seluruh prinsip tentang teknologi banyak, bahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara tahu kapan teknologi mulai disebut di dalam Alkitab? Di Kejadian. Kejadian ayat berapa? Mungkin ayat 4. Actually enggak ayat 4 ya. Kejatuhan itu di ayat 2 dan 3 ya, ayat 3. Sudah ada teknologi, bahkan teknologi itu dimulai oleh Allah. Kapan? Ketika Tuhan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa dan mereka menjadi malu, siapa yang membuat pakaian? Pakaian itu teknologi atau enggak? Teknologi. Siapa yang membuat pakaian? Manusia membuat teknologi daun untuk menutupi kemaluan dia. Tetapi Allah memberikan pakaian yang lebih baik, yaitu dari kulit binatang. Jadi Tuhan sendiri mengintroduce teknologi. Ada teknologi yang tidak baik dan baik. Yang tidak baik dibuat oleh manusia karena itu gampang rusak. Tapi Tuhan memberikan teknologi yang lebih baik, itu dengan kulit binatang sehingga bertahan lebih lama. Jadi saudara berkata teknologi tidak ada di Alkitab, ada. Kemudian teknologi juga itu tadi yang baik ya. Teknologi juga ditunjukkan oleh Alkitab dilakukan dengan sangat buruk, yaitu Kain. Saudara, Kain itu kan menjadi orang yang cocok tanam ya, petani, peladang, ya. Nah, saudara, dia menciptakan teknologi kayu untuk menggali tanah, ya. Saudara, apa yang dia lakukan dengan teknologi yang dia buat itu? Ketika dia hatinya mulai cemburu dengan Habel, dia pakai tongkat teknologi yang dia pakai untuk menggali tanah itu, dia pakai untuk memukul dan membunuh adiknya. Itu teknologi juga, Bapak Ibu. Seluruh Alkitab itu banyak banget. Menara Babel itu teknologi terbaru saat itu adalah membuat batu bata. Makanya mereka mulai membuat cita-cita yang yang melawan Tuhan. Itu karena teknologi. Tapi saudara, berjalannya waktu, saudara lihat teknologi demi teknologi berkembang maju dan mengubah manusia. Sampai akhirnya Paulus memakai teknologi untuk menulis di atas perkamen. Perkamen itu kan teknologi. Dulu tidak ada kertas, dulu adanya perkamen. Paulus menulis di atas itu. Pen itu juga teknologi. Jadi saudara, secara prinsip ada di dalam Alkitab, sekalipun kata teknologi tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Nah, apa perspektif Alkitab tentang teknologi? Satu, teknologi itu dari Tuhan. Saudara bisa lihat di Kolose ya. Segala sesuatu yang diciptakan, baik itu yang kelihatan tidak kelihatan, itu semuanya diciptakan melalui Kristus. Ya. Dan saudara, jadi ciptaan manusia pun itu kepandian manusia pun itu kan karena diberikan oleh Allah, gitu ya. Jadi teknologi itu dari Allah, bukan dari manusia. Tuhan memberikan kreativitas kepada manusia. Tuhan memberikan pikiran kepada manusia. Tuhan memberikan keinginan kepada manusia untuk bagaimana mempermudah hidup kita. Arti teknologi adalah alat yang diciptakan untuk mempermudah hidup manusia. Siapa yang memberikan inisiatif itu? Juga Tuhan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, teknologi itu dari Tuhan. Walaupun melalui manusia. Tuhan mengizinkan itu ada, kalau tidak mungkin ada di dunia ini. Ya. Kemudian dua,
Alkitab juga berkata teknologi itu hanya alat, ya, hanya alat. Itu tidak boleh menggantikan apapun. Teknologi itu sesuatu yang diciptakan untuk menolong manusia, tetapi bukan untuk menjadi Tuhan. Kemudian ketiga, teknologi ada dalam kitab dikatakan untuk menolong manusia. Ya, juga teknologi itu tidak netral karena dibuat oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi tidak mungkin itu akan terus-menerus tidak memberikan pengaruh. Netral itu artinya tidak memberi pengaruh ya. Teknologi itu tidak diam, tidak netral, artinya dia tidak akan memberi pengaruh atau dampak pada kita. Akan memberi pengaruh, bisa pengaruh baik, bisa pengaruh buruk ya. Kemudian harus ditebus, itu juga dikatakan di 1 Korintus ya. Apa yang kita pakai atau yang kita ciptakan harus dimurnikan oleh Tuhan. Kemudian harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan di Roma, segala sesuatu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menguji Dia. Karena itu Bapak Ibu, teknologi, kita memiliki prinsip yang jelas tentang teknologi, ya. Dan teknologi bukan sesuatu yang ditolak oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi teknologi tidak netral dan teknologi harus ditebus. Itu harus dengan usaha manusia, bukan tiba-tiba Tuhan menciptakan satu teknologi yang bebas dosa. Enggak bisa. Semua teknologi itu diciptakan oleh manusia. Tidak mungkin akan bebas dari dosa. Karena itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Kalau sekarang saudara punya teknologi atau memakai teknologi, pikirkanlah dengan kacamata firman Tuhan. Bagaimana ini saya pakai untuk memuliakan Tuhan? Kalau semua teknologi atau ciptaan manusia itu hanya untuk menyenangkan diri sendiri, hati-hati. Itu bukan tujuan Alkitab tentang apa yang diciptakan oleh manusia, gitu ya. Jadi saudara, kalau saudara punya pakaian, saudara punya tas, saudara punya kendaraan, saudara punya, pikirkan bagaimana ini saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau tidak memuliakan Tuhan, stop doing it. Jangan lakukan itu. Kalau saudara beli pakaian sangat bagus, wah mahal, sampai berjuta-juta misalnya, pikirkan, itu memuliakan Tuhan tidak? Kalau tidak, don't do it. Jangan lakukan itu. Ya, prinsip Alkitab sangat jelas, tidak bisa netral. You memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan. Ya, saudara punya kendaraan, apakah hanya untuk kenikmatan diri sendiri? Pikirkan lagi kalau itu hanya itu. Tuhan berikan saudara mobil untuk saudara bisa menolong bukan hanya diri sendiri tapi juga orang lain, untuk melayani orang lain. Nah, kalau saudara memakai kacamata itu, maka semua yang saudara miliki itu sebenarnya adalah titipan dari Tuhan. Untuk saudara pakai bagi kemuliaan Dia, saudara itu hanya manajer, bukan owner, bukan pemilik. Kalau Tuhan kasih uang banyak pada saya bukan pemilik. Tuhan hanya titipkan itu pada saya. Pakai kacamata Alkitab untuk menilai segala sesuatu. Maka saudara akan punya Christian worldview yang sehat. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, ini ideal. Skenario terbaik, walaupun ini masih impossible untuk kebanyakan kita, hampir semua kita. Worldview Kristen kita tuh harusnya mempengaruhi seluruh terintegritas hidup kita. Mempengaruhi seluruh budaya kita, pendidikan kita, digital kita, agama kita, pengalaman kita. Seperti contoh tadi Pak Max. Sekolah Kristen, tapi sama sekali tidak memberikan pandangan worldview Kristen. Bagaimana ini dipakai untuk Tuhan. Itu berarti dia tidak punya pandangan yang benar tentang pendidikan. Kalau dia sekolah Kristen harus memakai pandangan Kristen untuk dia bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, gitu ya. Nah, sekarang skenario yang terjelek itu adalah digital, kacamata digital kita tuh mempengaruhi seluruh hidup kita. Nah, ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Kita tidak boleh mendewakan teknologi. Kalau saudara seluruh kacamata digital itu saudara pakai untuk menilai segala sesuatu, sangat-sangat berbahaya. Saudara sudah mendewakan teknologi dan itu tidak boleh, ya. Oke, next. Nah, saudara, ini preposisi Alkitabiah ya. Tentang Allah supaya kita tahu kebesaran Dia, tahu posisi kita di hadapan Allah. Satu, Allah adalah Raja yang berdaulat. Saudara,
Kedaulatan Allah itu melingkupi seluruh. Tidak ada bagian manapun di dalam dunia ini yang tidak diawasi oleh Tuhan dan dikuasai oleh Tuhan. Mungkin penguasaan itu belum dalam arti rohani ya, tetapi itu dikuasai. Artinya seluruh alam semesta ini Tuhan menguasai. Tapi kenapa masih ada dosa? Karena keadaan manusia yang masih berdosa dan tidak mau tunduk pada Tuhan. Nah, itu yang dinamakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah belum sampai di situ karena dia belum mengenal Allah. Dia belum memberikan hidupnya seluruh pada Allah. Tetapi penguasaan kedaulatan Allah menyeluruh, ya, menyeluruh. Tidak ada tempat di dalam dunia ini yang tidak menjadi milik Allah. Tetapi ya, belum mereka yang ada di dalamnya belum memberikan hidupnya pada Tuhan. Karena itu kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, supaya dimanapun saudara berada, saudara boleh dipakai oleh Tuhan mau mengeklaim, this is mine, artinya ini adalah milik Tuhan. Sehingga ketika saudara mengabarkan Injil dan orang itu mengenal Tuhan, maka Tuhan berkata, orang ini adalah milikku, dia akan kembali kepada aku. Saudara, Tuhan selalu setiap hari melihat bagaimana Tuhan bisa memanggil kembali dan mengembalikan orang-orang yang dulu berdosa itu untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kerajaanku hadir di dalam orang itu. Ya. Nah, oke, jadi saudara jangan pernah khawatir bahwa Tuhan tidak ada di situ. Teknologi itu dirty, politik itu dirty. Maksudnya teknologi itu kotor, politik itu juga kotor. Tidak usah main di situ gitu. Saudara, Tuhan punya hak untuk mengeklaim itu bahwa itu adalah milik Tuhan. Kalau ada anak Tuhan yang mau memperjuangkan itu, Tuhan akan memakai orang untuk menolong saudara melihat itu milik Tuhan, kembalikan itu bagi kemuliaan-Ku. Ya, oke. Kemudian yang kedua, Allah mengembalikan posisi ciptaan setelah jatuh. Tadi dari prinsip yang pertama ya, seluruh hal yang ada di dunia ini Tuhan berhak memakai kembali atau mengembalikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Teknologi diciptakan oleh manusia, tapi mungkin 90% dipakai oleh dunia. Bahkan mungkin dipakai oleh sebagian oleh setan, jelas. Setan akan mengeklaim seluruhnya sebisanya. Kalau perlu 100% teknologi itu, setan mengeklaim itu akan dipakai untuk kejahatan. Adakah anak Tuhan yang mau mengeklaim? Tidak, teknologi itu dari Tuhan harus dikembalikan bagi Tuhan. Rebut kembali dari setan untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Masih sedikit Bapak Ibu yang mau memperjuangkan itu. Bukan hanya teknologi, pendidikan. Bukan hanya itu, kesehatan. Semua bagaimana saudara mengembalikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Perlu anak-anak Tuhan yang mau berjuang di sana gitu ya. Oke, ketiga, Allah terus bekerja hingga saat ini. Tuhan terus melihat siapa di antara manusia di bumi ini yang takut akan Tuhan. Tuhan akan panggil dia dan Tuhan akan memberikan assignment, akan memberikan tugas untuk dia boleh mengeklaim kembali apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Ya. Tuhan masih bekerja hingga saat ini. Kalau saat ini saudara tersadarkan atau saudara sudah tersadarkan dan sudah memakai pekerjaan saudara, keluarga saudara untuk memuliakan Tuhan, itu adalah Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup saudara. Ya. Keempat, Allah menghendaki semua ciptaannya memuliakan Dia. Iya. Tuhan tidak pernah rela ciptaannya, bahkan hasil ciptaan dari ciptaannya dipakai untuk kejahatan atau untuk hal yang buruk. Tidak ada netral, saudara. Kalau saudara nggak pakai itu untuk Tuhan, artinya itu pakai untuk kejahatan atau dosa. Udah, otomatis. Karena tidak ada pilihan lain, tidak ada, ini dipakai untuk setengah-setengah, kadang untuk Tuhan, kadang. Nah, kalau tidak, ya berarti tidak, gitu ya. Nah, karena itu, saudara, Tuhan menghendaki kita semua ciptaannya untuk memuliakan Dia. Ya, apakah saudara mau berjuang untuk itu? Oke, next. Ini adalah untuk misi yang saudara lihat ya di sekarang ini Tuhan tunjukkan pada kita di dalam dunia digital kita. Saudara, kalau saudara melihat digital, saudara itu budaya baru. Sudah tidak lagi sama dengan budaya yang lama. Punya budayanya sendiri, teknologi. Dan juga punya bahasa sendiri. Kalau tadi saudara mendengarkan Pak Max bilang, ada bahasa mesin. Ada orang-orang yang sekolah teknologi atau sekolah programming, sekolah IT, mereka belajar bahasa programming, bahasa komputer, bahasa mesin.
Jadi teknologi itu saudara seperti saudara harus cross cultural atau cross bahasa ya. Kemudian cross geografik, saudara dulu hanya di dunia nyata, sekarang ada di dunia maya. Cross sosial atau religion juga. Kalau saudara lihat, saudara tidak lagi ada di persimpangan, tetapi saudara benar-benar harus lintas, harus menyeberang gitu ya. Karena di dalam teknologi itu ada agamanya sendiri ya. Kalau saudara lihat, makanya teknologi bisa menjadi dewa kadang-kadang karena ada agama, ada keyakinan, ada kepercayaan kita terhadap teknologi. Nah, saudara harus lintas itu untuk saudara bisa melihat dunia misi yang Tuhan berikan. Jadi sekarang saudara, dunia digital itu menjadi ladang misi terbesar abad ini. Ada begitu banyak orang hidup di dunia digital. Saudara mau ketemu teman, pergi ke dunia medsos. Saudara mau kontak dengan orang lain, saudara harus pakai HP. Saudara mau berkunjung dan bertemu face to face tapi tidak secara fisik, saudara pakai Zoom. Banyak sekali miliaran orang saat ini hidup di dunia internet, di dunia maya. Siapa yang mau menggarami dunia maya? Siapa yang mau menjadi misionaris di dunia maya? Untuk mengabarkan Injil di sana. Saudara, dunia internet itu dunia yang sangat gelap. Sangat gelap. Banyak kejahatan di sana. Siapa yang mau mengabarkan Injil supaya dunia digital itu bisa diterangi sehingga mereka boleh mengenal Tuhan? Belum banyak, Bapak Ibu. Saya berharap banyak anak-anak milenial yang diberikan wawasan worldview Kristen yang jelas dan worldview Kristen digital yang jelas supaya mereka punya misi ketika mereka ada di dunia digital. Bukan hanya untuk kenikmatan pribadi, tapi untuk mengabarkan Injil bagi Tuhan di sana. Ya, oke. Jadi ini adalah panggilan Anda di era digital. Ya, dulu di dunia digital, sekarang ada namanya generasi digital. Orang-orang yang hidup di dunia digital, ada apalagi yang muda-muda, mereka sekarang hidup di dunia digital. Bagaimana digital worldview atau digital world atau firman Tuhan? Sekarang kan firman Tuhan bukan hanya cetak, saudara ya. Sudah lama sekali kita menikmati dunia digital. Alkitab digital, firman digital. Nah, kenapa Tuhan izinkan Alkitab digital itu ada? Karena dunia sekarang sudah digital. Karena sekarang ada generasi digital. Pakailah firman digital itu untuk menggarami dunia digital dan memenangkan generasi digital. Nah, ini adalah panggilan kita, saudara. Kendaraan apa yang saat ini yang paling populer dipakai untuk menjangkau misi yang terbesar abad ini? Kendaraannya adalah teknologi atau digital, saudara. Ya, karena itu ini call to action saya yang terakhir bagi saudara. Alkitab, jadikan Alkitab menjadi kacamata utama dan satu-satunya untuk melihat dunia, melihat hidup dan dunia digital saat ini. Jangan pakai kacamata yang lain. Pakai kacamata Allah, yaitu firman Tuhan, untuk melihat segala sesuatu. Kedua, pakailah kendaraan teknologi, karena itu kendaraan yang paling umum dan paling banyak dipakai. Kalau saudara misalnya ya, sekarang ada pesawat, saudara mau ke Amerika. Saudara, saya nggak mau pakai pesawat, saya mau pakai teknologi lama saja. Saudara mau pakai apa? Keledai. Atau kaki. Kaki itu juga teknologi loh, kayak Paulus kan. Paulus pergi kemana-mana pakai kaki, gitu ya. Nah, saudara, kalau saudara nggak mau pakai teknologi baru, ya nggak apa-apa. Tapi saudara nggak akan capai ke sana dalam waktu yang sangat singkat kan. Saudara akan buang waktu banyak sekali. Sudah disediakan Tuhan pesawat terbang, kenapa nggak pakai itu, gitu ya? Nah, sekarang kendaraan apa yang saudara bisa pakai untuk memenangkan jiwa paling banyak atau paling relevan dengan kehidupan sekarang? Teknologi, ya. Jadi pakai kendaraan alat teknologi yang sudah Tuhan sediakan untuk menjangkau generasi digital. Nah, panggilan saya kepada saudara, mari menangkan generasi digital masa depan bagi Kristus.